Hai anak-anak, apa kabarnya semuanya? Anak-anak, pada saat ini kalian sudah terima rapor ya. Lalu harap kalian semua nilainya bagus dan kalian tetap semangat meskipun masih di rumah liburannya. Wah, senang sekali ya, sekarang sudah ada libur, tidak ada PJJ dan kalian bisa bahagia sekali. Nah, anak-anak, Laus akan cerita tentang kekuatan Simpson. Jadi di Alkitab itu ada seorang pria yang sangat gagah perkasa, kuat sekali. Nah, kenapa dia bisa kuat banget ya? Nah, kita akan lihat ya anak-anak ya. Kalian akan bisa baca dari kitab Hakim-Hakim. Agak banyak sih Lause. Pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-16. Ya, Lause berharap kalian bisa bacanya. Nah, anak-anak, apa sih rahasia kekuatan Simpson? Kalau Lause Herti sih nggak kuat-kuat amat, cuman bisa ngangkat beras sebanyak 4 kilo. Wah, tapi Simpson ini luar biasa. Nah, anak-anak, Simpson itu punya ibu namanya Ibu Manoah. Nah, Ibu Manoah ini nggak punya anak. Nah, satu hari ada seorang malaikat yang kasih tahu kalau ibu ini akan punya anak. Nah, malaikat itu ngomong sama ibu ini bahwa letak kekuatan anak itu ada di rambutnya. Ya, nanti anak itu mulai dari lahir sampai dia dewasa, sampai dia besar, rambutnya nggak boleh dicukur. Pasti rambutnya lebih panjang dari Lause Herti ya. Nah, anak-anak lihat, Ibu Manoah ini pun melahirkan seorang anak yang bernama Simpson. Dia gagah perkasa, dia hebat, dia bisa melawan singa, dia bisa melawan raksasa. Karena apa? Tuhan memberi dia kekuatan. Karena apa anak-anak? Tuhan memberi dia kekuatan. Nah, anak-anak, Ibu Manoah pun melahirkan Simpson. Dan Simpson itu artinya adalah matahari. Wah, nama Simpson itu artinya matahari. Nah, anak-anak, kita akan lihat bagaimana lihat dia bisa membuat singanya jatuh. Kemudian dia bisa angkat lemari yang besar sekali. Dia bisa angkat dengan kekuatannya. Nah, lihat, jangan ditiru ya. Karena ini adalah perintah Allah. Kalau dia tidak boleh yang namanya mencukur rambutnya, menggunting rambutnya. Karena letak kekuatannya ada di rambut. Nah, anak-anak coba lihat, rambutnya panjang sekali. Karena apa? Tuhan menaruh kekuatannya ada di rambutnya. Wah, hebat banget ya. Dia bisa mengalahkan singa, angkat lemari. Hingga satu hari ada seorang wanita namanya Ibu Delila, Tante Delila. Nah, Delila ini berasal dari Filistin. Wah, ternyata Filistin itu sangat sebel banget sama Simpson. Karena apa? Simpson itu bisa mengalahkan tentara-tentara Filistin yang besar. Jadi, tentara-tentara Filistin ini dia mau bujuk si Delila untuk apa? Untuk merayu Simpson supaya dia kasih tahu tuh letak kekuatannya ada di mana. Ternyata dia dibayar oleh tentara Filistin. Nah, akhirnya Delila pun membujuk Simpson ya supaya dia memberitahu rahasia kekuatannya. Anak-anak, dia bujuk-bujuk, dia rayu-rayu, tapi Simpson beberapa kali dia tidak memberitahu. Dia katakan kalau rahasia kekuatannya itu ada di tangan, ada di kaki. Padahal sebenarnya bukan. Anak-anak, tapi satu ketika Delila sudah merayu-rayu, membujuk-bujuk, akhirnya Simpson pun dia pun memberitahu, dia membisikkan, "Shh, jangan kasih tahu orang ya. Kalau sebenarnya rahasia kekuatanku tuh ada di rambut. Wah, kalau rambutku dicukur, maka aku akan kehilangan semua kekuatanku." Nah, anak-anak, Delila pun waktu Simpsonnya tidur, gitu, Delilanya pun langsung
cukur rambutnya. Lalu dia panggil tentara orang Filistin. Lalu tentara orang Filistin pun menangkap Simpson. Menangkap Simpson. Lalu mencungkil matanya. Lalu Simpson pun ditahan. Wah, anak-anak, lihat. Simpson itu bukan hanya ditangkap, bukan hanya dipenjara, bukan hanya matanya jadi buta, tapi dia dibuat jadi badut. Nah, anak-anak lihat, Simpson itu dibuat di tengah-tengah sebuah gedung yang sangat besar sekali, dan orang-orang Filistin itu sambil dia pesta, dia melihat Simpson sedang mendorong seperti penggilingan, dan mereka lempari dengan tomat, kemudian lempari dengan bekas makanan. Wah, mereka tertawa, hahaha, akhirnya orang yang kemarin kuat banget ternyata sekarang tidak bisa apa-apa. Wah, hahaha, gitu ya. Wah, lihat, semuanya mengolok-olok, semuanya ketawa, semuanya mengejek Simpson. Wah, Simpson gak bisa apa-apa lagi. Rasain. Mereka tertawa. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah saya, ampuni saya karena saya tidak taat kepada Tuhan. Saat ini Tuhan kasih saya satu kali lagi kekuatan. Akhirnya Tuhan pun mendengar doa Simpson. Tuhan memberikan kekuatan itu kembali, lalu Simpson bisa kuat kembali. Kemudian ada dua tiang pengokoh yang ada di kiri kanan tempat dia diikat itu. Dia langsung berseru kepada Tuhan, dia panggil nama Tuhan, dia katakan, Tuhan please help me. One more time, satu kali saja. Wah, akhirnya Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan mengembalikan, tiba-tiba Simpson mendapatkan kekuatan. Lalu Simpson pun merobohkan gedung itu. Dan anak-anak perhatikan, Simpson pun langsung merobohkan gedung yang sangat besar itu. Ada dewa-dewa Dagon di situ. Wah, dia hancurkan orang-orang yang menertawakan dia. Nah, anak-anak, akhirnya apa anak-anak? Ada 3.000 orang Filistin yang ada di dalam itu. Dan termasuk Simpson. Dia pun mati, meninggal di dalam reruntuhan gedung itu. Wah, anak-anak, Tuhan itu mau kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan mau kita tidak kompromi dengan dosa. Kita imannya tidak digoyahkan. Sama seperti Simpson. Dia mulai ikut dan mulai memberitahu kepada Tante Delila yang sebenarnya bukan orang percaya. Nah, anak-anak, musuh mengambil kesempatan itu. Lalu Simpson pun kalah. Imannya mulai goyah. Dia tidak bisa menjaga rahasia yang diberikan Allah kepadanya. Anak-anak, firman Tuhan katakan Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Anak-anak, jangan goyah. Meskipun sekarang lagi banyak corona, ya, meskipun banyak rumah sakit yang penuh, meskipun kamu dengar kiri kanan teman kamu mungkin ada yang kena corona, tetapi hendaklah iman kita kuat di dalam Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memelihara kita. Dan jangan lupa, jangan kemana-mana dulu ya. Tetap stay at home, ya, tetap di rumah. Karena apa? Sekarang virusnya lagi banyak banget. Tapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jangan goyah, jangan khawatir. Ya, sama seperti Simpson, jangan mau dibujuk rayu. Kamu misalnya punya teman, dibujukin supaya tidak ikut kelas online. Jangan pernah mau. Kamu punya cici atau punya dedek, dibujuk supaya tidak mau berdoa, jangan pernah mau. Atau kamu punya teman, ayo kita main mabar, main bareng online, sampai kamu tidak mau dengar papa mama, kamu nggak mau taat sama papa mama, jangan pernah mau. Karena apa? Iman kita
harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau Tuhan katakan kita harus kuat, harus tetap kuat. Kalau nggak nanti celaka. Sama seperti Simpson. Dia tidak mau taat, dia tidak mau jaga terus apa yang Tuhan berikan kepada dia. Akhirnya dia pun say bye-bye. Kekuatannya pun hilang. Anak-anak, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya di dalam Tuhan, meskipun kondisinya sangat membuat kita takut. Jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak yang sudah tetap setia mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam kondisi apapun mereka tidak digoyahkan oleh lingkungan di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak, nggak usah berharap kalian hafal ya. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Mari bersama-sama, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Oke, Tuhan memberkati.